Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berbahagia. Saya Yosefin Petra Purbanugraha, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan pertama tahun 2023, program studi Teknik Komputer dan Informatika Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya sedang mengikuti uji kompetensi pendidikan profesi guru periode 4 tahun 2023 untuk uji kinerja pelaksanaan pembelajaran. Mari saksikan bersama. Ya, baik ya, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan Mas, boleh berdoa. Siap, Prof. Berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. TKJ rumah kita. Ya, terima kasih, semangat sekali ya pada pagi hari ini. Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya periksa dulu ya kehadirannya dengan membacakan presensi. Yang pertama, Adelia Novita Putri. Baik, terima kasih. Ahmad Latif. Baik, terima kasih. Aldi Nugroho. Baik, terima kasih. Alif Niam Mullah. Baik, terima kasih. Arinal Kusnah. Baik, terima kasih. Aulia Fatimatus Daro. Baik, terima kasih. Baik, kelas ini hadir semua ya, tidak ada yang berhalangan hadir. Baik, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, ya, Pak Yos akan sedikit ya menyinggung dulu tentang istilah-istilah yang ada di dalam materi yang pada pagi hari ini kita akan pelajari. Terutama ada kata topologi di sini. Nah, kira-kira ketika Anda mendengar kata topologi, apa yang ada di pikiran Anda atau apa yang Anda pahami sebelumnya? Ya, Mas. Suatu jaringan yang menghubungkan ke banyak komputer. Baik, suatu jaringan yang menghubungkan ke banyak komputer. Ada yang lain? Ya, baik, terima kasih. Jaringan terhubung satu sama lain. Satu jaringan yang terhubung satu sama lain. Hampir mendekati. Ada yang lain? Bentuk susunan jaringannya berbeda-beda. Bentuk susunan jaringan berbeda-beda. Baik, terima kasih. Baik, dari beberapa teman yang sudah menyebutkan ya pengertian dari topologi itu mungkin sudah mendekati ya, tetapi mungkin kurang formal gitu ya. Jadi Pak Yos tekankan lagi bahwa di sini sebenarnya itu topologi itu dekat kaitannya dengan rancangan ya atau desain. Nah, jadi sebelum membangun jaringan, alangkah lebih baiknya kita kan mendesain dulu kan, merancang dulu sehingga tahu bentuknya akan seperti apa dan bagaimana menindaklanjutinya. Kira-kira begitu ya. Kata kuncinya itu sebenarnya di rancang atau desain ya, rancangan atau desain. Ya, topologi. Cuman istilah kerennya dalam jaringan komputer itu dikenal istilah topologi, bukan rancangan jaringan atau bukan desain jaringan. Walaupun nanti definisinya akan bilang seperti itu ya. Tapi kita punya istilah yang lebih sederhana, topologi, begitu ya. Nah, baik. Nah, kita masuk ke definisi formalnya ya. Jadi di sini topologi jaringan komputer adalah gambaran secara fisik dari pola hubungan antar komponen-komponen jaringan yang meliputi server, workstation, switch, router, dan pengkabelannya. Ya. Nah, jadi ada pengkabelan, ada perangkat yang dihubungkan. Jadi pengkabelan itu menghubungkan perangkat yang akan berhubungan atau saling berkomunikasi nantinya. Nah, di sini disebutkan ada server, workstation, switch, dan router, gitu ya. Nah, jumlahnya tentunya banyak, nggak cuma satu kan? Namanya juga jaringan komputer gitu ya. Kalau cuma satu itu namanya stand alone ya, atau komputer yang berdiri sendiri, gitu. Nah, baik. Nah, di sini terdapat beberapa macam topologi jaringan yang umum digunakan, yaitu bus, ring, star, tree, mesh, dan hybrid. Ada berapa itu? 6.
5 atau 6? 6 ya. Nah, mungkin di awal kita memahaminya itu hanya 6 ya. Tetapi nanti kedepannya akan lebih dari 6. Kenapa? Karena yang terakhir itu adalah hybrid, yang mana merupakan gabungan dari topologi yang sebelumnya. Contoh topologi bus, ya ini misalnya topologi bus digabung dengan topologi ring. Nah, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan, maka jadilah topologi baru yang tersebut dengan topologi hybrid. Kira-kira seperti itu di awal ya. Baik, gitu ya. Nah, itu awalan dari saya sebagai pengantar untuk membuka pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai lebih lanjut, link yang sudah saya share di grup kelas kalian, silakan diakses yang bertuliskan pretest, ya. Silakan itu dikerjakan terlebih dahulu, ya. Sudah selesai, Mas? Baik, terima kasih. Ya, baik. Hasil yang barusan Anda kerjakan sudah terekap di admin saya ya sebagai laporan untuk kita di pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kita bisa lihat bahwa pretest kalian yang sudah dikerjakan ini kira-kira itu statistikanya seperti ini. Ini adalah pemetaan awal ya, atau sebagai data awal untuk kita memahami seberapa paham Anda sebelum belajar materi topologi jaringan ya. Jadi Anda juga tahu pemahaman Anda seberapa dari statistika ini. Saya juga tahu, oh kira-kira seperti ini awal sebelum kita mendapatkan materi. Nah, kita bisa lihat di sini ya, bahwa nilai rata-ratanya adalah 61 ya, average ini ya. Kemudian nilai terendahnya adalah 20 dan tertingginya adalah 100. Dari mana tahunya Pak? Itu dari range atau rentang nilainya ya, 20 sampai 100. Tidak apa-apa ya. Jadi ini adalah awal kita ya sebelum masuk ke materi, bahwa ya paling tidak kita tahulah harus berangkat dari mana, begitu ya kira-kira. Baik. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya tentang macam-macam topologi tadi ya, ada 6 tadi ya. Nah, bus, ring, star, tree, mesh, dan hybrid. Nah, kita mulai dari topologi yang pertama, yaitu topologi bus ya. Nah, di sini ada definisinya, kemudian ada kelemahan dan kekurangannya, gitu ya. Jadi setiap topologi nanti akan memiliki kelemahan dan kekurangan masing-masing. Jadi tidak ada yang benar-benar topologi yang sempurna tanpa kelemahan, ya itu tidak ada gitu ya. Nah nanti kita akan bahas satu-satu. Nah topologi bus, ya jadi topologi bus itu digunakan, dia itu menggunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat ya, di mana sebuah workstation dan server dihubungkan. Jadi ada kabel besar ya, yang mana itu nanti akan menjadi kabel inti dari beberapa klien yang terhubung di kanan kirinya seperti itu. Gampangnya kita memahami seperti itu topologi bus, seperti bus gitu loh. Dalamnya itu kan ada jalan, kanan kiri adalah tempat duduk. Nah seperti ini konstruksinya kan, bus itu kan seperti ini ya. Nah ada jalan, kemudian kanan kiri adalah tempat duduk. Nah depan adalah untuk Pak sopir. Nah kalau di topologi bus juga sama. Depan itu mungkin server, kanan kiri adalah untuk yang klien, gitu ya. Nah kemudian di sini dikatakan kelemahannya apa? Ya, jadi dari topologi ini, bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat ya, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Ya jelas, karena hanya ada satu kabel tunggal sebagai kabel induk, yang mana itu sebagai aliran data. Kalau itu terganggu ya terganggulah semua jaringan kita, begitu ya. Nah kemudian keunggulannya apa? Keunggulannya di sini adalah bahwa pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation yang lain. Jadi lebih simpel untuk penambahan jaringan atau penambahan klien untuk diperbesar itu ya jaringannya. Kira-kira begitu. Nah, itu kelebihannya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada visualisasi dari topologi bus kira-kira seperti ini ya. Nah,
tadi seperti saya sebutkan di awal ya, ada jalur satu memanjang yang besar atau kita nyebutnya backbone, kemudian ada ini ya, kita menyebutnya nanti kalau ini lebih dari satu ya workstation, kalau satu ya klien saja gitu ya. Kemudian ada server gitu. Nah, di sini, saya mau cerita dulu, kita juga nanti akan memperkenalkan yang namanya software atau perangkat lunak simulator, yaitu software yang digunakan untuk simulasi dalam hal ini jaringan komputer. Sebelum kita mendesain jaringan secara fisik, kita harus mendesain secara software terlebih dahulu, biar ngerti nanti kelemahannya di mana, kurangnya apa, sehingga kita tidak terlalu rugi banyak gitu ya. Karena kalau sudah terlanjur membeli barang, entah itu kabel atau komputer atau perangkat jaringan yang lain, kalau kita salah mendesain kan artinya kita mengalami kerugian gitu ya. Nah, software simulator ini penting karena sebelum kita implementasikan di dunia nyata, paling tidak topologi tadi yang kita akan gunakan, yang kita rancang tadi sudah diimplementasikan di software simulator. Nah, itu namanya Cisco Packet Tracer. Nah, maka dari itu topologi bus yang barusan kita lihat visualisasinya seperti ini, kita implementasikan di Cisco Packet Tracer ya. Kira-kira bentuknya akan seperti ini. Ada sedikit perbedaan ya dengan visualisasi di awal ya. Nah, di sini ada tambahan switch. Nah, dan kita tahu bahwa switch itu adalah perangkat yang bisa menghubungkan komputer atau jaringan dengan mudah. Oke, lanjut. Nah, lanjut lagi adalah topologi ring. Atau istilah lainnya ada yang tahu? Ring itu nama lainnya apa? Ya, cincin ya, cincin. Nah, kenapa dikatakan cincin? Karena di sini kata kuncinya adalah melingkar ya. Jadi di dalam topologi ring itu semua workstation dan server itu dihubungkan sehingga berbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Nah, makanya dikatakan cincin ya. Nah, terus keunggulannya apa? Ya, keunggulan dari topologi ring ini adalah ya tidak terjadinya collision atau tabrakan ya pada saat pengiriman data seperti pada topologi bus. Nah, jadi mungkin di topologi ring ini ada semacam improvisasi ya atau pembaruan yang lebih bagus ketimbang topologi bus. Tetapi apakah topologi ring meskipun lebih bagus daripada topologi bus tidak memiliki kekurangan? Ya belum tentu. Di sini dikatakan juga ada kelemahannya atau kekurangannya. Jadi dari topologi ini ya, karena setiap node itu dalam jaringan akan selalu ikut serta mengelola informasi yang dilewatkan dalam jaringan, sehingga bila terdapat gangguan di satu node maka keseluruhan jaringan akan terganggu. Nah, di sini kita bisa lihat apa sih yang dimaksud dengan node itu? Node itu adalah komputer-komputer yang terhubung ya, atau istilah umumnya kita nyebutnya klien ya. Nah, kalau polanya seperti ini, kalau ada gangguan di satu node atau perangkat klien di sini kan akan mengganggu yang selain itu ya, yang di sebelahnya itu. Oke, sampai sini bisa ngikuti ya. Nah, kemudian implementasinya di Cisco Packet Tracer seperti apa? Nah, implementasinya kira-kira seperti ini bentuknya ya. Lanjut lagi. Nah, topologi yang berikutnya adalah topologi star. Apa nama lain dari topologi star ini? Nah, topologi bintang. Kalau kita pakai istilah bahasa Indonesia, topologi bintang. Nah, topologi bintang ini ya, di sini dikatakan masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Nah, di sini sudah tidak hub lagi ya, kita sudah menginjak abad modern di mana infrastruktur jaringan juga diperbarui ya. Dan namanya sekarang yang populer itu switch ya, bukan hub. Ya, walaupun hub itu juga dulu sering dipakai untuk pengembangan jaringan, tapi sekarang yang populer itu adalah switch. Nah, kemudian di sini seperti biasa ada keunggulan dan kelemahannya juga. Nah, keunggulannya apa? Keunggulan dari topologi star ini adalah bahwa dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server, maka bandwidth atau lebar jalur data komunikasi dalam kabel akan semakin lebar. Nah, jadi hubungannya antar komputer dengan yang lainnya itu dalam topologi star itu dia spesial, pakai kabel per node-nya itu, per titiknya itu ya. Jadi tidak seperti ring tadi ada ketergantungan antara node satu dengan yang lain. Kira-kira begitu. Nah, itu keunggulannya. Jadi bandwidth-nya lebih besar. Tetapi kelemahannya apa? Kelemahannya adalah topologi star ini membutuhkan kabel yang lebih besar dibandingkan dengan topologi yang lainnya. Ya jelas karena setiap node itu butuh kabelnya masing-masing. Nah, kalau misalkan kita ada 100 node atau 100
komputer klien, berarti ada 100 kabel kan, jumlahnya semakin membesar gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya visualisasinya. Nah, ada satu perangkat inti di tengah yang tadi kita sebut switch, bisa hub juga bisa, tetapi sekarang ini yang populer adalah switch. Nah, setiap switch ini nanti akan terhubung dengan satu node ya. Nah, atau dibalik satu node ini terhubung ke switch juga bisa ya. Nah, jadi komunikasi antar komputer di sini itu terjadi atau difasilitasi oleh switch ini gitu ya. Ya. Baik, lanjut lagi. Nah, ini adalah implementasinya di Cisco Packet Tracer gitu ya kira-kira ya. Nah, ada switch, ada klien, kemudian dihubungkan oleh kabel yang banyak ini ya. Baik, gitu ya. Nah, lanjut lagi. Topologi tree atau topologi pohon ya, kalau kita terjemahkan di bahasa Indonesia adalah topologi pohon. Nah, seperti yang kita pahami, berarti bentuknya mirip pohon, Pak. Ya, sekilas akan mirip pohon. Nah, di sini definisinya adalah ya, jadi topologi pohon atau topologi tree itu merupakan sebuah topologi jaringan yang dikembangkan melalui penggabungan topologi jaringan bus dan star gitu ya. Nah, jadi ini mirip ya, mirip di dua topologi yang sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian apa keunggulannya dan kelemahannya? Jadi keunggulannya adalah topologi jaringan ini memungkinkan diterapkan pada jaringan yang memiliki skala cukup besar ya. Jadi mungkin perusahaan yang besar, punya cabang di mana-mana gitu ya. Nah, kemudian untuk kelemahannya yaitu backbone sebagai simpul utama jaringan sangat rentan dan perlu perhatian khusus dikarenakan jika terjadi kesalahan, kerusakan atau kesalahan transmisi gitu ya, maka seluruh jaringan akan terganggu ya, karena ada sifat-sifat dari topologi sebelumnya yang mengikuti gitu ya. Dalam hal ini topologi bus gitu kan. Nah, lanjut lagi yaitu visualisasi dari topologi tree. Nah, jadi di sini seperti yang tadi kita pahami di awal bahwa ada jalur utama, nah seperti pohon tuh ini. Nah, kemudian ada percabangan, nah ini kayak ranting itu ya, seperti ranting pohon gitu. Nah, kemudian ada klien atau node, itu kan seperti daun ya. Nah, maka dari itu para engineer atau teknisi jaringan sering menyebut ini sebagai topologi tree atau pohon gitu ya. Oke, lanjut. Nah, implementasinya di Cisco Packet Tracer seperti apa? Ya seperti ini gitu ya. Nah, di sini saya sengaja membuat ada dua percabangan ya, cabang kanan dan kiri. Nah, yang kiri ini ya, yang kiri ini punya 3 node, yang kanan juga punya 3 node ya. Kemudian node ini nanti akan mengarah kepada kabel inti yang di bawah ini, 2 ini ya. Nah, ini kita nyebutnya backbone. Kalau di sini tadi kan hanya 1. Nah, kalau di sini saya tambah 1 lagi gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini fleksibel, nanti kreasi kita seperti apa bisa kita lanjutkan gitu ya. Nah, lanjut lagi topologi mesh. Topologi mesh itu kalau ada yang bisa membayangkan itu kayak gimana ya? Topologi mesh seperti rumah laba-laba itu Mas Mbak ya. Jadi banyak jaring-jaring yang saling terhubung gitu ya. Nah, kemudian di sini kita baca dulu definisi formalnya ya. Jadi topologi mesh merupakan sebuah jaringan komputer yang mana ya untuk membentuk koneksi antar perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Jadi itu sudah semacam apa? Sudah seperti satu kelompok jaringan ya, tetapi dia itu per node-nya itu tidak seperti topologi yang lain. Kalau yang lain itu kan contoh di sini topologi tree, antara node satu dengan yang lain ini kan terhubungnya harus melewati perangkat lain seperti hal ini switch kan. Nah, kalau di topologi mesh itu tidak gitu ya. Jadi dia punya jalur khusus yang menghubungkan semua node gitu ya. Nah, contoh nanti kita akan lihat di visualisasinya. Nah, sebelum itu kita bahas dulu tentang keunggulan ya. Jadi keunggulan topologi mesh ini adalah topologi mesh cenderung memberikan layanan yang lebih cepat
ketika mengirimkan data, karena topologi ini memiliki hubungan dedicated link. Nah, yang dimaksud dengan dedicated link itu ya tadi itu, karena setiap node itu punya portnya masing-masing untuk menuju ke node yang lain atau ke komputer yang lain, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian kelemahannya apa? Biaya yang dikeluarkan oleh yang digunakan untuk membangun topologi mesh ini ya, atau yang dikeluarkan ketika kita itu membangun topologi mesh ya, itu cenderung lebih banyak ya, karena mengingat bahwa jumlah kabel yang digunakan pun juga cenderung lebih banyak ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini adalah visualisasi dari topologi mesh. Nah, seperti ini. Tadi yang dikatakan dedicated link itu ini loh. Jadi satu node ini atau satu komputer ini atau satu end device ini itu punya jalur sendiri untuk menuju ke yang lain. Gitu kira-kira. Nah, ini dikatakan dengan dedicated link ya. Gitu. Kan seperti jaring laba-laba tuh ini. Nah, kemudian implementasinya di siswa pakai transfer seperti apa? Kira-kira seperti ini. Lanjut lagi. Nah, ini tadi yang sempat Pak Yoyo singgung di awal, topologi hybrid atau topologi gabungan gitu ya. Nah, dari definisinya ini aja kita bisa lihat topologi hybrid itu adalah perpaduan dari dua atau lebih topologi yang berbeda untuk membentuk topologi baru yang memiliki karakteristik turunan dari semua topologi dasar penyusunnya. Nah, tadi saya bilang ada topologi yang di awal tadi kita sebut seperti bus, ada topologi yang di awal tadi kita sebut dengan tree, kita gabungkan, kemudian kita custom ya, sesuaikan dengan kebutuhan, kemudian muncullah topologi hybrid ini. Nah, karena dia memiliki karakteristik seperti topologi penyusun dasarnya, nah dengan demikian dia punya karakteristik yang sama, gitu ya. Nah, seperti kelebihan dan kekurangannya ini ya. Nah, di sini pada akhirnya keunggulannya adalah karena dia adalah kombinasi dari dua atau lebih topologi ya. Jadi kita dapat mendesainnya sedemikian rupa sehingga unsur kekuatan topologi dapat dimaksimalkan ya, sementara kelemahannya itu dapat dinetralkan. Nah, jadi kemudian apa kelemahannya ya? Itu tadi keunggulannya. Arsitektur dari topologi hybrid itu biasanya berskala lebih besar ya. Maka arsitektur hybrid itu membutuhkan banyak kabel, sistem pendingin dan perangkat jaringan yang canggih ya. Pada akhirnya memang topologi ini juga pembiayaannya mahal ya, karena gabungan dari dua atau lebih topologi. Bisa 3 bahkan bisa 4, tergantung kebutuhannya seperti apa. Kira-kira seperti itu ya. Ini cerita tentang bagaimana kita mendesain dan merancang jaringan komputer gitu ya. Nah, di sini visualisasinya seperti ini ya. Nah, ada topologi ring digabung dengan topologi star gitu ya. Nah, terus implementasinya di scope paket tersebut seperti apa? Nah, di sini saya sengaja bedakan ya. Karena kalau di sini itu kan star dengan ring. Di sini saya ring dengan bus. Artinya apa? Biar kalian paham bahwa tidak saklek gitu ya, tidak serta-merta harus A dan B. Ya, tetapi A dan C itu boleh. Contoh topologi A itu tadi adalah bus digabung dengan ring ya. Atau topologi A-nya itu adalah apa tadi? Nah, star dengan ring yang B-nya itu boleh saja ya. Baik. Nah, oke. Baik, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, kita bisa simpulkan bahwa topologi jaringan adalah gambaran ya secara fisik dari pola hubungan antar komponen-komponen jaringan yang meliputi server, workstation, switch, router dan pengabelannya. Kemudian setiap topologi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, baik, kita selesai untuk pemaparan materi pada pagi hari ini. Ya. Nah, kemudian tadi waktu saya membagikan link juga di situ sudah include materi yang berisi tugas ya, atau kita nyebutnya LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya. Jadi di link itu ada materi ya, ada LKPD, kemudian juga ada asesmen ya, seperti tadi yang Anda kerjakan di awal. Nah, itu bisa diakses melalui Google Classroom seperti itu. Nah, silakan setelah ini kita bisa melihat
ada yang namanya LKPD. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi LKPD atau lembar kerja peserta didik yang nanti bisa kita gunakan ya untuk belajar bersama, diskusi bersama ya dengan berkelompok gitu ya. Jadi nanti silakan berkelompok untuk mengerjakan apa yang diminta di lembar kerja tersebut. Nah, silakan bisa diakses dulu PDF-nya ya melalui Google Classroom tadi atau software-nya tadi ya. Nah, di sini juga sudah lengkap ya. Sudah lengkap informasinya. Di situ ada judul ya. Kemudian ada jenis kegiatan, tujuan kegiatan, alat dan bahan, petunjuk dan keselamatan kerja atau K3LH. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, langkah kerja tugas, kemudian tugas yang harus Anda kerjakan. Nanti secara berkelompok, begitu ya. Nanti silakan itu ada 6 topologi, dipilih salah satu, kemudian dikerjakan sesuai dengan instruksinya. Itu ada kelebihan, kelemahan, ya, atau kekurangan, kemudian implementasi di dunia nyata, gitu. Nah, silakan karena tadi di awal saya sudah menyebutkan ada software simulator jaringan di komputer kalian ini, silakan boleh dibuka untuk menerapkan apa yang tadi kita pelajari, gitu ya. Nah, silakan dibuka dulu topologi yang mau diambil yang mana di LKPD, kemudian membuka Cisco paket tracer, gitu ya. 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 Silakan boleh berdiskusi dengan kelompoknya ya. Nanti Pak Yus dikasih tahu kelompoknya seperti apa, anggotanya siapa saja, ya. Ya. Baik, silakan bisa bekerja mulai dari sekarang, gitu ya. Nah, di sini kalian juga memiliki smartphone, juga disediakan komputer. Silakan dimanfaatkan keduanya ini ya, karena dua perangkat teknologi ini bisa membantu kita untuk selama pengerjaan ini, gitu ya. Selama pembelajaran ini, dua perangkat ini kita bisa gunakan, kita bisa optimalkan untuk membantu pemahaman kita tentang materi topologi jaringan, gitu ya. Ya. Mendesainnya menggunakan komputer, nanti gambar panduannya boleh pakai smartphone, gitu ya. Ya, jadi jangan lupa implementasinya juga dicari, penerapannya di dunia nyata, implementasi di dunia nyata itu seperti apa. Karena tujuan kita itu kan tidak hanya mendesain secara software, tetapi juga mendesain secara nyata, gitu ya. Nanti untuk penulisannya ini, itu software saja, artinya bisa dituliskan melalui smartphone kalian ini ya. Jadi kita paperless gitu ya. Kan kita semua sudah computerized gitu kan. Nah.
Jadi gambarannya seperti ini. Di sini kita sudah diskusi tentang topologi apa yang kita pilih, ya. Kemudian memang nanti pada akhirnya kita itu harus menambahkan informasi tambahan seperti kelebihan, kekurangan, dan contoh implementasi di dunia nyata. Nah, jadi setelah kalian kerjakan ini, ya, nanti paling tidak itu ada satu laporan, ya, yang berisi pekerjaan kalian untuk diupload di Google Classroom yang sudah saya sediakan. Yang tadi linknya sudah saya share di grup kelas, gitu ya. Nah, untuk waktunya kita bisa gunakan sehari ini ya untuk mengerjakan tugas. Jadi saya pikir itu cukup karena ini baru awal kita mendesain jaringan ya. Jadi masih sederhana seperti itu. Baik, di sini teman kalian sudah selesai mendesain topologi yang dipilih ya, dan akan mempresentasikan. Begitu, Mas ya? Iya. Ya, silakan ada yang jadi operator untuk nanti menjelaskan di bagian Cisco paket tracernya ya topologi, dan ada yang membacakan tentang informasi tambahnya itu kelebihan dan kekurangannya. Silakan, ada yang maju di sini. Baik. Ya, baik. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Mungkin kelompok lain bisa menyaksikan dulu ya, penampilan dari kelompok pertama ini. Baik, silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan tentang topologi yang sudah kami buat. Topologi yang sudah kami buat adalah topologi star, yang dimana kelebihan dari topologi tersebut adalah jika salah satu perangkat mengalami masalah atau gangguan, hanya perangkat tersebut yang terpengaruh dan sisanya masih bisa berfungsi secara normal. Dan juga memiliki beberapa kelemahan seperti kerentanannya terhadap kegagalan hub atau switch rusak serta biaya lebih tinggi karena perlu menggunakan perangkat tambahan. Dan untuk implementasinya, Informasinya adalah seperti yang kita berikan lab ini. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi sudah cukup lengkap ya. Ada kekurangannya, ada kelebihannya, informasi tentang keduanya ada, kemudian juga ada informasi tentang contoh implementasi di dunia nyata, yaitu di lab yang sekarang kita gunakan atau lab TKJ 5. Baik, terima kasih. Terima kasih atas penampilannya. Berikan tepuk tangan. Ya, silakan boleh ditutup dulu. Ditutup dulu ya. sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa kembali ke tempat duduk ya. Ya, jadi apa yang barusan kita pelajari, kita diskusikan ya, dan tadi sudah kita presentasikan ya dari kelompok pertama tadi ya, dan kelompok yang lain. Jadi kita bisa simpulkan bahwa memang topologi ini ya, sebelum kita implementasikan di dunia nyata, kita harus tahu dulu atau menganalisis dulu kekurangan dan kelebihannya ya, sehingga kita bisa pas ya atau sesuai ketika menentukan topologi ini cocok diterapkan di medan yang seperti apa atau di area yang seperti apa ya, karena medan di sini artinya seperti instansi atau perusahaan itu kan berbeda-beda kan. Nah, jadi dengan demikian kita tidak bisa serta-merta langsung ngambil satu topologi diterapkan tanpa harus tahu informasi yang lebih lanjut ya, contoh tadi kekurangan dan kelebihannya dan juga konstruksinya, begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi baik, untuk melakukan evaluasi setelah pembelajaran ini, silakan link yang tadi saya share di grup kelas yang bertuliskan post test ya atau tes evaluasi bisa dikerjakan ya, dan nanti hasilnya kita bisa lihat bersama-sama ya dari menu admin saya seperti itu ya. Ya, baik, dari sini kita bisa melihat bahwa rata-ratanya naik ya.
menjadi 78,52. Nah, tadi waktu pretest rata-ratanya hanya 63,48 ya. Nah, sekarang di post-test rata-rata Anda sudah naik. Terus nilai tertingginya tetap 100 gitu ya. Nah, bisa kita lihat di bagian grafiknya ini. Nah, nilainya itu naik ya. Grafiknya naik. Nah, berbeda dengan waktu pretest ya. Masih banyak yang bernilai 20, 40 gitu ya. Di post-test ini cenderung naik ya. Jadi nilai 80-nya ada yang mendapat cukup banyak ya. Nah, nilai 100-nya ini cukup banyak di post-test ya. Nah, berbeda dengan yang tadi gitu ya. Nah, baik. Jadi dari hasil yang sudah kalian lihat di atas tadi ya, di bagian presentasi kita tadi itu ya, presentasi hasil. Nah, dari sini Pak Yus bisa menyimpulkan bahwa pemahaman kelas 11 TJKT ini baik ya. Jadi setelah tadi saya memaparkan materi, Anda berdiskusi, kemudian presentasi, nah terus kemudian mengerjakan post-test, hasilnya cukup baik gitu ya. Nah, kemudian dari sini saya akan memberikan penguatan atau konfirmasi terhadap apa yang sudah kita pelajari hari ini, bahwa apa yang sudah kita pelajari hari ini setidaknya bisa menjadi bekal ke depan untuk jika nanti kita bekerja atau melakukan studi lanjut ya. Ketika nanti Anda diminta untuk mendesain jaringan atau melakukan rancangan jaringan, setidaknya tahu bahwa langkahnya itu seperti ini gitu ya. Apa yang mau dipilih itu tahu, kenapa kok milih bus, kenapa memilih tri atau kenapa memilih hybrid. Kira-kira seperti itu ya. Nah, dasarnya adalah materi yang tadi kita pelajari hari ini. Begitu ya. Nah, baik. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Berarti pemahamannya bagus ya untuk pertemuan pada kali ini ya. Nah, mungkin untuk pertemuan berikutnya ya, kita nanti bisa menambahkan alamat jaringan atau IP address. Karena mendesain jaringan itu kan tidak hanya selesai di topologi, tapi nanti diberi alamat jaringan. Setelah itu ada tambahan lagi untuk mungkin manajemen bandwidth-nya. Nah, ini kita fokus dulu di topologi jaringan. Begitu kira-kira ya. Nah, baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ya, silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan, Mas. Untuk siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bisa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Ya, selamat melanjutkan pembelajaran yang berikutnya.